Hello Brovers, di video kali ini gua nggak bakal bahas Miss Marvel. Kayaknya kalau series tuh gue emang mager aja gitu ya bahasnya. Karena gue orangnya ya tipe yang nunggu gitu mager cuy. Karena ya malas aja gitu nungguin series-series yang ongoing gitu. Jadi gue jarang nonton series yang ongoing sebenarnya. Gue nunggu sampai sekiranya lebih dari 3 episode atau 4 episode dulu biar langsung gue batch satu hari full gitu. Kemarin aja kan pada nagih gitu kan soal Moon Knight. Gue tuh belum nonton kemarin cuy, makanya gue tunggu sekiranya sampai beberapa episode rilis baru gue hajar. Itu pun gak gue bahas ke konten. Emang ya gue mager cuy. Bahas satu episode. Kalau nggak salah kalian pernah ngeliat tuh yang gue bikin konten Squid Game, itu pun satu partnya gue tabrak 3 episode. Jadi emang gue tipenya yang mageran bahas satu episode gitu. Mungkin next bakal gue bahas Miss Marvel, tapi mungkin gak di sini tapi di TikTok gitu. Biar lebih praktis dan gak usah durasi yang terlalu lama banget lah ya buat breakdown satu episode atau justru seisi seriesnya gue breakdown gitu. Tapi anyway, kali ini gue bakal bahas film yang sebenarnya udah masuk post production harusnya. Tapi kemarin baru aja ada berita kalau ternyata film ini bakal reshoot beberapa adegan. Kita nggak tahu reshoot gede-gedean kayak Doctor Strange kemarin atau reshoot beberapa adegan aja gitu, sedikit gitu. Film yang akan kita bahas yaitu The Marvels ya. Lanjutan dari Miss Marvel tentunya ya. Mungkin bakal terhubung nanti ke series Miss Marvel yang sekarang lagi ongoing. Dan juga series Secret Invasion yang nanti kayaknya akhir-akhir 2022 ya baru rilis. Karena sekarang baru kelar syuting cuy. Tapi kalian tahu nggak sih karakter-karakter yang bakal muncul di film The Marvels ini siapa aja? Kepo kan? Langsung aja kita gaskan. Ini dia, Breakdown The Marvels, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, pertama-tama kita akan bahas jajaran cast yang akan bermain di film The Marvels ini. Gua akan jabarin yang sudah terkonfirmasi maupun yang baru rumor doang ya. Tapi kita sebutin yang terkonfirmasi dulu. Nah, yang pertama ini masih jadi salah satu primadona MCU ya. Kalian tahu lah ya, ini tokoh utama The Marvels gitu ya. Brie Larson yang kembali memerankan Carol Danvers atau Captain Marvel. Carol ini terakhir terlihat di film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, di mana dia berusaha untuk membahas soal Ten Rings peninggalan Wenwu yang diturunkan ke Shang-Chi. Dia tidak sendirian karena dia bersama Bruce Banner yang sudah kembali jadi manusia. Namun yang perlu kalian ketahui, sepertinya kelompok Illuminati ala-ala 616 itu akan diisi oleh beberapa perwakilan juga. Seperti sekarang kita udah lihat ada Wong sebagai Sorcerer Supreme, terus ada Bruce Banner dan juga Carol Danvers. Mungkin nanti akan bertambah terus seiring berjalannya waktu. Oke, next ada Theona Paris. Dia akan kembali memerankan sosok Monica Rambeau, anak dari Maria Rambeau. Monica ini mendapatkan kekuatannya akibat menembus pembatas Hex yang dibuat oleh Wanda atau Nyai Wanda saat kejadian di Westview. Hingga akhirnya ia mendapatkan kekuatan superhuman-nya. Namun setelah masalah Westview kelar gitu ya, ternyata sosok Monica ini akan menghadapi masalah kosmik layaknya Carol Danvers. Karakter berikutnya yang sudah pasti muncul karena ya emang udah terkonfirmasi ya, yaitu Samuel L. Jackson. Ini mah udah kayaknya nggak usah gue jelasin lagi gitu ya, kalian udah pada tahu lah, dia itu Nick Fury. Karena emang The Marvels ini kan terhubung langsung dengan Secret Invasion. Sebenarnya masih belum ketebak sama sekali sih konflik yang terjadi di film The Marvels ini tuh apa. Karena Secret Invasion sendiri kan soal Skrull yang berusaha mendominasi bumi. Sedangkan kalau kejadian The Marvels ini setelah kejadian Secret Invasion, berarti ada masalah lain yang bakal jadi concernnya yang berikutnya gitu kan. Apakah kaum Kree bakal balik lagi, kita nggak tahu lah ya. Intinya si Nick Fury ini bakal ada di Secret Invasion, itu udah pasti. Terus di film The Marvels ini juga sama. Sama yang terakhir baru terkonfirmasi adalah Ant-Man and the Wasp Quantumania. Nah, di Ant-Man Quantumania itulah puncak perkenalan multiverse. Jadi setelah film Ant-Man ketiga itu udah nggak ada lagi tuh perkenalan sistem multiverse segala macam, udah nggak. Jadi udah lebih ke arah permasalahan inti dari fase 4, 5, 6 dan seterusnya. Karena ada biang dari segala biangnya, yaitu Kang the Conqueror. Jadi mungkin si Nick Fury ini bakal terlibat juga gitu.
Berikutnya ada Iman Vellani yang sekarang udah mulai debutnya di MCU sebagai Kamala Khan atau Miss Marvel. Dia adalah seorang anak remaja muslim yang ngefans banget sama Carol Danvers. Hingga akhirnya dia mendapatkan kekuatan dari gelang yang ternyata gelang itu memicu gen di dalam tubuhnya yang masih belum jelas juga asal-usulnya. Ya ini udah pasti Inhuman ya, apalagi kalau bukan Inhuman. Kalau di MCU sih kita nggak tahu lah ya cara ngetisnya si Om Kevin ini gimana. Intinya dia adalah superhero muslim pertama di Marvel Comics ataupun di Marvel Cinematic Universe. Elemen-elemen muslim di seriesnya juga banyak cuy, dan bikin adem sih adegan-adegannya, terus dikemas dengan ala-ala imajinasi remaja gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu si Iman Vellani ini sempat ketahuan sedang menggunakan kostum baru khusus untuk film The Marvels nanti, yang dimana sepertinya dia akan tag team dengan idolanya sendiri yaitu Carol Danvers. Kalau kita lihat dari kostumnya aja sepertinya si Kamala ini bakal dapat kostum dengan teknologi yang hampir sama seperti Carol Danvers, tapi kita lihat nanti lah ya gimana teknologinya semutakhir apa. Berikutnya ada Zawe Aston. Dia udah banyak diperbincangkan sebenarnya kalau dia bakal ada di film The Marvels. Sebenarnya udah dikonfirmasi soal Zawe Aston ini, tapi belum ada konfirmasi soal dia itu meranin karakter siapa sih. Ada beberapa spekulasi ataupun teori kalau dia ini bakal jadi villain utama di film The Marvels ini. Menurut kalian kira-kira siapa nih yang cocok jadi villain di film The Marvels ini? Bahkan judulnya aja kan The Marvels gitu ya, bukan Captain Marvel 2. Karena emang karakter yang menyandang nama Marvel itu nanti bakal banyak. Ada Kamala sebagai Miss Marvel, ada Carol Danvers dengan nama Captain Marvel, dan ada beberapa Marvel lagi yang nanti akan kita bahas karena itu masih rumor sebenarnya. Kita bahas yang jelas-jelas dulu aja. Berikutnya ada aktor yang kayaknya bakal jadi daya tarik banget nih untuk audiens, apalagi ciwi-ciwi K-drama kayaknya bakal nonton film The Marvels ini. Dia adalah Park Seo Joon. Aktor asal Korea Selatan ini sudah terkonfirmasi join di MCU, tapi belum diumumin dia meranin karakter apa di film The Marvels. Banyak yang berteori dan juga berspekulasi kalau dia itu mempunyai dua kemungkinan peran yang akan melekat di film ini. Yang pertama ada Noh Far atau Marvel Boy. Sosok Marvel Boy ini adalah salah satu anggota Kree. Namun dia mendapatkan kekuatan super akibat eksperimen gitu terhadap DNA triple helix miliknya dengan kecoa. Hingga akhirnya jadi manusia super. Sebenarnya asal-usul pahlawan super dengan ujung nama Marvel tuh motif origin story-nya kayak gak jauh beda gitu gak sih? Entah itu hasil eksperimen, entah itu kena energy something gitu lah ya kan. Namun walaupun begitu, gua gak menaruh ekspektasi kalau Park Seo Joon akan mau memerankan karakter Marvel Boy. Karena perlu kalian ketahui, karakter Marvel Boy itu legitimate LGBTQ HDR 4K 8K UHD. Ya gitulah pokoknya. Doi itu karakter PSB cuy, penyuka sesama belalai gitu. Aduh, gue gak yakin si Park Seo Joon ini mau memerankan karakter seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, penganut kaum Lut ini kan masuknya ke arah penyimpangan gitu kan. Walaupun tiap negara itu punya caranya masing-masing dalam menyikapi hal itu. Ada yang bodo amat, ada yang ngeblok, ada yang ngebebasin aja gitu. Kalau negara kita ya of course ngeblok lah anjir, film PG-13 LGBT kayak kurs parah anjay. Apalagi di Timur Tengah gitu kan. Menurut gua agak terlalu beresiko sih jika Park Seo Joon itu memerankan karakter Marvel Boy. Atau bisa aja dia tetap memerankan karakter Marvel Boy, tapi karakternya yang ditwist. Jadi Marvel Boy yang di versi MCU ini beda dari komik. Dia dibikin straight atau dibikin normal aja gitu. Jadi ya dia gak jadi kaum Sodom gitu. Bisa saja kayak begitu ya. Itu pun kalau Disney mau menurunkan egonya dia. Nah, karakter kedua yang kemungkinan besarnya diperankan oleh Park Seo Joon adalah Amadeus Cho. Gue yakin kayaknya banyak yang kurang familiar ya, tapi kalau kalian sering nonton kartun Marvel yang awal-awal tuh yang agak-agak tahun berapa gitu, 2010-an ke atas lah, itu justru kalian lebih tahu Amadeus Cho ketimbang model-model kayak She-Hulk gitu-gitu. Amadeus Cho ini merupakan anak blasteran antara Korea Amerika yang lahir dan besar di Tucson, Arizona. Orang tuanya itu bernama Helen dan Philip.
Mereka beremigrasi dari Korea Selatan sebelum si Amadeus ini lahir. Amadeus itu menunjukkan beberapa perbedaan lah dari anak kecil lainnya gitu pas dia masih bocil. Dia itu jauh cepat belajar dan lebih tanggap aja gitu. Bisa dibilang dia cerdas banget lah. Dan dia juga suka belajar banyak hal sendiri gitu. Jadi dia kebanyakan otodidak. Nah, nyokapnya Amadeus ini yaitu Helen mendukung putranya yang jenius ini untuk mencoba mengikuti bakat atau keahliannya itu. Karena kedua orang tuanya sadar kalau si Amadeus ini emang bukan manusia biasa gitu. Dia manusia dengan otak yang spesial. Pada komik Totally Awesome Hulk issue 4, kita bisa lihat kalau si Amadeus ini ternyata berusaha untuk menyerap sel-sel radiasi sinar gamma pada Hulk yang akhirnya Amadeus Cho berubah menjadi Hulk juga. Namun ia sepertinya sangat spesial seperti layaknya Jennifer Walters karena dia bisa kendalikan semuanya kekuatannya Hulk itu tanpa harus emosi dan lain-lain sebagainya, tanpa hilang kendali gitulah. Jadi buat kalian yang awalnya dengar kabar Park Seo Joon jadi Amadeus Cho terus bete gitu kan ya karena dia malah jadi ijo gitu, santai, dia itu bisa berubah deui gitu bro jadi manusia. Jadi dia bisa kendalikan kekuatannya itu. Nah, gua nanya nih pendapat kalian, setuju yang mana? Marvel Boy tapi dibikin lempeng atau nggak gay gitu ya? Atau Amadeus Cho yang bakal jadi member Young Avengers yang baru? Karena kalau kita lihat dari komik, setahu gua She-Hulk dan Amadeus Cho ini memang sering tag team gitu cuy. Kalau gua sih kayaknya lebih cocok dia jadi Amadeus ya. Karena Amadeus itu keturunan Korsel, jadi ya sesuai gitu sama Park Seo Joon. Nah, sebelum masuk ke karakter yang masih rumor, gua mau kasih fun fact sedikit dan juga teori pribadi gua. Fun fact yang paling bikin orang gak sadar sama sekali, apalagi yang ngikutin MCU aja gitu, pasti gak bakal enggak sebenarnya. Jadi nyokapnya si Amadeus Cho itu, Helen Cho, ternyata sudah ditis duluan pada Avengers Age of Ultron sebagai salah satu peneliti yang didatangkan langsung oleh Tony Stark. Namun akhirnya dia dikendalikan oleh sosok Ultron. Nah, Helen Cho ini diperankan oleh aktris Korsel bernama Claudia Kim. Yang jadi possibility kejadian nanti sepertinya Helen Cho kayaknya nggak akan dijadiin nyokapnya si Amadeus Cho ini atau si Park Seo Joon ini. Karena perbedaan umurnya tuh kayak deket pisan gitu cuy. Kayak Claudia Kim itu 37 tahun, Park Seo Joon itu 33 cuy. Sepertinya sosok Helen ini nanti bakal ditwist cuy. Jadi Helen mungkin sebagai kakaknya Amadeus gitu. Bisa saja begitu karena Marvel ya sering melakukan hal-hal kayak gitu ya demi membuat cerita yang anti mainstream dari komik tanpa harus membuat origin atau karakternya itu kurang. Kalau menurut gue sih, kalau si Park Seo Joon ini beneran jadi Amadeus Cho, ya berarti statusnya dia ya ditwist gitu. Saudaraannya bukan sama Medi Cho, tapi justru sama Helen Cho yang akan dikisahkan jadi saudaranya si Amadeus ini. Coba tulis teori kalian di kolom komentar juga, atau mungkin bisa aja sosok Amadeus Cho yang diperankan oleh Park Seo Joon ini ya dalam bentuk Amadeus Cho dulu gitu, belum jadi Hulk. Jadi mungkin dia jadi Agent Sword gitu, mungkin bisa aja. Jadi di film The Marvels ini dia belum jadi Hulk gitu ya. Sekarang kita masuk ke beberapa karakter yang dirumorkan bakal muncul di film ini. Yang pertama ada Blue Marvel yang akan diperankan oleh Samuel Anderson. Sosok Blue Marvel sendiri memiliki nama asli Adam Brasher. Dia adalah seorang pemimpin proyek ilmiah untuk memanfaatkan antimateri melalui penciptaan reaktor negatif yang nanti reaktor negatif itu bakal menciptakan jembatan antara zona negatif dengan alam semesta gitulah pokoknya ya. Namun tanpa disangka-sangka reaktor ciptaan Adam ini meledak dan akhirnya radiasi efek Horizon ini mengenai tubuhnya si Adam dan akhirnya dia punya kekuatan super. Ya sama aja sebenarnya, gak jauh beda kan ternyata yang belakangnya ada Marvel gitu kan. Aktor berikutnya adalah Colin Stonley, di mana aktor ini akan memerankan salah satu ilmuwan dari kaum Kree, cuman masih belum jelas tokoh siapa yang dia perankan. Ada juga yang berteori kalau dia bakal jadi cameo Silver Surfer. Cuman kayaknya kecepatan gak sih kalau misalkan tiba-tiba ada Silver Surfer, soalnya karakter yang hadir dan udah terkonfirmasi teh ada banyak gitu. Takutnya nanti malah dijadiin badut semua doang gitu kan, kayak Illuminati. Aduh ngeselin cuy.
mending ntar-ntaran aja dulu deh, asalkan alur atau plotnya tuh rapih gitu. Oke, itu tadi adalah beberapa informasi terkini terkait cast yang terlibat pada film The Marvels, dan beberapa memang sudah terkonfirmasi, terutama Park Seo Joon, tapi kita nggak tahu apakah nanti dia muncul udah dalam bentukan Hulk atau justru ya itu tadi yang gue jelasin ya, entah itu dia jadi sekelas ilmuwan atau dia jadi agent SWORD dulu gitu kan, atau mungkin ya nggak jauh-jauh dari peneliti SWORD, mungkin bisa aja kayak gitu karena kan nyokapnya peneliti juga. Menurut gue cocok aja sih kalau Park Seo Joon jadi Hulk bareng Jennifer di New Avengers atau Young Avengers atau apalah Avengers baru lah nanti pokoknya intinya gitu ya. Walaupun gue yakin 100% kayaknya si Park Seo Joon ini gak bakal meranin Amadeus yang versi remaja anak sekolahan gitu ya. Kayaknya Amadeus versi Park Seo Joon ini bakal ditwist juga gitu umurnya. Kayak umur kuliahan gitu, seumuran Peter mungkin, bisa saja begitu. Masih banyak kemungkinan sih, kalau gua ya lebih setuju dia jadi Amadeus ketimbang Marvel Boy ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis tanggapan kalian soal berita ini. Mungkin segitu dulu informasi dan juga sedikit breakdown asal usulnya. Gua Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time. Makasih yang udah gak nge-skip iklan karena udah nyumbang nasi padang. Bye.